Merakit komputer adalah proses memasang dan menghubungkan berbagai komponen hardware yang terdiri dari motherboard, prosesor, RAM, hard disk, power supply, dan lain-lain untuk membentuk sebuah sistem komputer yang lengkap. Nah, persiapan sebelum merakit komputer. Pertama, pastikan komponen hardware yang dibutuhkan sudah tersedia. Kedua, siapkan alat-alat seperti obeng, pinset, dan kabel-kabel yang diperlukan. Ketiga, pastikan ruangan tempat merakit komputer bersih dan bebas dari debu. Selain itu, sebaiknya juga melakukan riset terlebih dahulu tentang spesifikasi dan kompatibilitas antar komponen hardware yang akan digunakan. Adapun perlengkapan dan peralatan yang diperlukan yaitu casing, motherboard, prosesor, power supply, heatsink, RAM, VGA card, sound card, HDD, FDD, CD-ROM, cooling fan, monitor, keyboard, mouse, speaker, tang, dan obeng VP. Langkah pertama, siapkan casing, buka dari box dan keluarkan. Casingnya model tower dengan penutup samping. Buka semua penutup samping dengan membuka 4 skrup di bagian belakang casing. Pertama, simpan kedua penutup samping di tempat yang aman. Langkah kedua, pasang switching power supply unit atau PSU adapter ke tempat yang disediakan. Pada model tower dan mid-tower, biasanya posisinya berada di bawah. Kemudian kencangkan dengan 4 buah skrup. Jika casing yang Anda beli sudah memiliki satu daya, Anda tidak perlu melakukan langkah ini. Langkah ketiga, buka box motherboard, keluarkan dan letakkan motherboard di atas meja. Tapi pertama-tama tempatkan alas di bagian bawah motherboard dengan penutup yang disertakan di dalam kotak. Temukan soket chip CPU pada motherboard. Soket memiliki lubang tergantung pada jumlah pin pada chip. Di satu sudut harus ada 2 lubang tertutup. Selanjutnya langkah keempat, lepaskan pengait prosesor dengan menekan lalu menariknya ke atas. Posisi pengait harus benar-benar tegak lurus agar lubang soket terbuka penuh. Ambil prosesor, pegang ke samping. Kemudian letakkan di dudukan prosesor. Pastikan sudut segitiga yang ditandai berada di dekat pengait. Colokkan chip prosesor ke soket dan pastikan semua pin terhubung. Berhati-hatilah agar tidak menekuk atau mematahkan pin. Selanjutnya langkah kelima, setelah chip masuk dengan tepat ke dalam soket, turunkan kembali pengait dengan cara menekannya ke bawah. Kaitkan hingga benar-benar terkunci agar chip prosesor tidak lepas. Chip yang tidak terkunci bisa pula menimbulkan error saat komputer dijalankan. Sebaiknya beri handsink dan fan pada chip prosesor agar prosesor tidak cepat panas dan tahan lama. Oleskan sedikit thermal paste atau pasta pendingin di atasnya, lalu tempelkan handsink dan kipas di atasnya. Langkah keenam berikutnya, pasang kartu memori atau RAM pada slot DIMM yang telah disediakan sesuai jenis RAM dengan motherboard yang digunakan. Pada praktik ini, kami menggunakan motherboard Asus P4B yang hanya mendukung jenis memori SD-RAM. Untuk menentukan jenis memori yang dipakai pada motherboard, lihatlah bentuk slot memori pada motherboard. Bila slot tersebut memiliki 2 pembatas antara pin, berarti jenis RAM yang harus dipakai adalah DRAM. Sebaliknya, bila hanya pada 1 pembatas pin, maka gunakan jenis DDR-RAM. Untuk memasangnya, buka terlebih dahulu kait pengunci kartu memori, lalu tancapkan kartu dengan benar. Pastikan seluruh kaki kartu tertancap pada slot. Kemudian kunci posisinya dengan memasukkan pengait pada tuas pengunci ke lubang pada kartu memori. Pada langkah ketujuh, beralihlah ke casing. Pasang baut alas untuk motherboard pada platnya. Warna bautnya biasanya keemasan dan berlubang. Baut biasanya disertakan pada saat membeli casing PC. Bila tidak ada, bisa dibeli di toko aksesoris komputer terdekat. Pastikan penempatan sesuai dengan jumlah dan posisi lubang baut yang dimiliki pada motherboard.
Kemudian kencangkan baut tersebut dengan menggunakan tang. Siapkan pula pelat penutup belakang sebagai tempat munculnya port PC 2, USB, COM, paralel, dan sound card. Plat ini juga disertakan saat membeli casing PC. Pasanglah pada belakang sisi casing. Posisinya di bawah power supply. Setelah itu pasanglah bautnya. Kedelapan, angkat motherboard dan letakkan ke dalam casing. Posisikan motherboard dengan mengepaskan lubang bautnya di atas baut alas. Lalu pasang baut motherboard yang telah diberi cincin isolator. Pengguna cincin isolator hanya untuk menghindari adanya hubungan arus pendek antara jalur-jalur motherboard dengan baut. Namun demikian, desain yang ada saat ini telah mencegah adanya jalur elektronik ke seputar lubang baut. Setelah terpasang semuanya, kencangkan satu persatu dengan menggunakan obeng. Langkah ke-9, yaitu pasang konektor yang berasal dari lampu LED, speaker, tombol power, dan tombol reset ke PC motherboard. Letakkan pinnya biasanya berada di depan slot PSI, meski harus berhati-hati dan jangan dikhawatirkan dalam pemasangan konektornya. Mungkin terbolak-balik, masing-masing pin di motherboard sudah ada namanya. Jadi tinggal menyesuaikan saja nama dengan nama konektor yang ditancapkan. Kemudian yaitu langkah ke-10. Berikutnya, hubungkan konektor kabel power supply yang berasal dari PSU ke port power yang berada di motherboard. Port power biasanya berwarna putih dengan jumlah pin sebanyak 12 buah. Biasanya letak port power berdampingan dengan soket floppy. Model motherboard seluruhnya telah menggunakan konektor ATX yang diberi pengait, sehingga pemasangan konektor tidak mungkin terbolak-balik. Tancapkan pula konektor power prosesor pada port power tambahan. Konektor port power ini diperlukan bila pemakaian prosesor berbasis Pentium 4, karena prosesor Pentium 4 memiliki tenaga tambahan agar dapat berjalan dengan optimal. Letak port power tambahan biasanya berada di sebelah slot VGA berbentuk bujur sangkar dengan jumlah pin sebanyak 4 buah. Pemasangannya juga mudah, tinggal berpatokan pada pengaitnya saja. Baiklah, selanjutnya langkah ke-11. Dalam contoh ini kami gunakan yang model GPU. Lepas plat penutup casing yang paling dekat dengan port GPU. Gunakan tang penjepit apabila plat agak susah dibengkokkan. Tancapkan GPU ke slot dengan perlahan dan tegak lurus. Pastikan lempeng besi pada pangkal GPU masuk pada celah yang telah dibuka tadi. Pastikan kedudukan GPU sudah mantap dan tidak miring. Tekan lagi secara perlahan bila memang belum mantap. Biasanya, di samping slot GPU terdapat sebuah pengait. Geser pengait tersebut untuk mengunci GPU. Baiklah, langkah ke-12 yaitu motherboard menyisakan 2 pasang pin USB yang biasa dimanfaatkan untuk memasang port USB. Tambahan di bagian depan PC, maka bila ada kartu untuk memasang port USB atau USB 2 dan kartu firewire tambahan dapat dipasang. Kipas tambahan bisa dipasang pada casing untuk menjaga sirkulasi udara dalam PC tetap normal. Tambahkan kedua kipas masing-masing di muka dan satu lagi di depan. Kipas di muka berfungsi untuk menyedot udara, sedangkan kipas belakang untuk mengeluarkan udara dari dalam PC. Gunakan baut yang sesuai dengan lubang kipas untuk menguatkannya. Pasang konektor powernya dengan konektor power dari kotak power supply. Selanjutnya langkah ke-13, siapkan harddisk. Pertama, aturlah jumper pada harddisk. Jumper ini ada di bagian belakang harddisk dan memiliki 5 pasang pin.
Bila harddisk yang akan dipasang cuma satu, maka setelah jumper pada posisi master. Jika ada dua harddisk, maka cabut jumper harddisk kedua dan posisikan sebagai shelf. Petunjuk pemasangan jumper biasanya ada pada atas sisi atas harddisk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan meter ke-14. Di bagian yang berwarna merah harus ditempatkan dekat dengan soket power untuk harddisk. Lalu pasang ujung satunya dari kabel data tersebut pada soket ID1 atau primary. ID pada motherboard biasanya berwarna biru ditandai dengan tulisan ID1 primary. Cara pemasangannya sama dengan pemasangan ke harddisk. Pasanglah kabel power dari power supply ke harddisk. Port kabel power ini punya 4 pin berukuran besar. Pasang dengan pas sehingga seluruh ujung konektor mentok. Pasanglah kabel data jenis Ultra ATA 33 untuk menghubungkan drive dengan motherboard. Jenisnya sama dengan kabel data untuk harddisk. Cara pemasangannya pun sama, Pak. Pasanglah salah satu ujung kabel ke port data di belakang CD drive, lalu pasanglah ujung lainnya ke port pasang kabel CD audio ada pada paket CD-ROM. Drive yang baru pada port audio di belakang CD-ROM drive yang memiliki 4 pin kecil. Kemudian pasanglah ujung lainnya pada kartu suara, tepatnya pada sepasang pin yang bertuliskan CDA. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu merakit komputer adalah proses memasang dan menghubungkan berbagai komponen hardware untuk membentuk sebuah sistem komputer yang lengkap. Sebelum memulai proses merakit, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan seperti memastikan semua komponen tersedia dan ruangan bersih. Proses merakit dimulai dengan memasang prosesor RAM, harddisk, dan menghubungkan kabel power supply ke motherboard dan komponen lainnya. Keuntungan merakit komputer sendiri antara lain penghematan biaya, pengetahuan tentang hardware komputer, dan tampilan casing yang dapat disesuaikan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.